Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Marilah kita sebelum bersama-sama memasuki pemberitaan firman, baik jemaat yang ada di gereja ini ataupun yang ada di rumah masing-masing, ataupun yang berada di luar kota dan yang sekarang bersama-sama sedang beribadah secara online. Marilah kita bersatu terlebih dahulu dalam doa sebelum kita membaca dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai yang ayatnya ke-35. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Sampai pagi ini ada kekuatan, kesehatan, napas kehidupan. Tetap ada sukacita yang berlimpah yang kami terima. Bahkan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun juga dalam hari-hari kami. Begitu banyak hal yang harus kami tempuh dalam sepanjang perjalanan ini, tapi kami tetap kokoh, kuat, karena Tuhan menyertai kami. Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama saat ini akan bersama mendengarkan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk mewartakan firman, sehingga firman boleh dimengerti, menjadi kekuatan, menjadi motivasi yang mengokohkan kami semuanya. Demikian juga seluruh sidang jemaat dimanapun berada saat ini, boleh dikuatkan melewati firman ini. Dan kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang penuh sukacita dalam hari-hari kami. Ya Bapa, kami berseru, kuasa Roh Kudus nyata saat ini atas kami. Kuasa Roh Kudus melingkupi kami dan menyertai ibadah ini dari awal sampai berakhirnya. Amin. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35 yang berbunyi demikian. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Dia tidak melihat mereka. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi.
Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Maka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah-tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Demikian pembacaan firman bagi kita pada hari ini. Shalom. Syukur sukacita Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruh sidang jemaat dimanapun berada saat ini. Saya percaya semua dalam keadaan sehat. Saya percaya semua dalam keadaan tetap kokoh, kuat, iman percaya. Saya percaya juga sampai detik ini tetap dalam pengharapan, kesabaran, dan menjalani masa di mana kita harus tetap berada di rumah atau stay at home. Hari ini kita tetap melakukan ibadah, meskipun melakukan ibadah dengan cara live streaming, secara online kita melakukannya, tapi itu tidak mengubah bagaimana rasanya kita dalam sebuah peribadatan dan perjumpaan dengan Tuhan. Seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berapa usia kita sekarang? Ada yang sudah 50 tahun? Ada yang sudah 40 tahun? Atau yang sedikit muda? 25 tahun? Atau yang mungkin duduk sekarang ini yang sedang menonton, ada yang masih berusia 5 tahun, 4 tahun, dan kita semua pasti masing-masing memiliki usia berbeda. Dari 0 sampai sekian tahun. Tapi yang pasti di sini ada yang sudah 60 tahun ya, tapi tetap segar bugar. Puji Tuhan. Dan semua kita pasti memiliki perjalanan masing-masing. Ada banyak hal yang sudah kita tempuh. Yang kita tempuh tentu berbeda dengan usia yang 5 tahun, dengan usia yang 25 tahun, dan yang 60 tahun, serta seterusnya. Tapi yang pasti, yang kita tempuh itu tidak ada yang mudah. Semua perjalanan yang kita tempuh penuh warna. Seorang anak kecil pun tidak mudah baginya ketika ia belajar untuk berjalan, belajar untuk makan. Seorang anak kebutuhan khusus bukan hal yang mudah baginya untuk belajar mandiri. Orang yang telah dewasa juga tidak mudah baginya untuk melewati hari-harinya. Dan semuanya itu kita lewati fase demi fase, waktu demi waktu, dan tentunya tidak sama. Tapi dari setiap waktu itu kita semua berubah menjadi yang terbaik dan jauh lebih baik, atau belajar menjadi baik. Hari ini firman Tuhan Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat 35 menceritakan satu kisah. 2 orang murid Yesus sedang
dalam perjalanan menuju Emmaus. Dalam perjalanan yang kurang lebih 7 mil itu, mereka berbincang-bincang, bercakap-cakap tentang apa yang terjadi sepanjang kurun waktu beberapa waktu itu, bahwa Yesus telah mati di kayu salib. Mereka murung, mereka berduka cita, dan mereka mengalami semacam rasa kehilangan luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, seluruh sidang jemaat yang dikasih Tuhan, di dalam perjalanan itu mereka berjumpa dengan orang asing. Kalau Lukas mengatakan orang asing itu adalah Yesus, tapi mereka tidak bisa mengenalnya saat itu. Singkat cerita, dalam perjalanan itu mereka berbincang dan dipertanyakan oleh orang asing itu, apa yang kamu perbincangkan? Lalu dengan lancar mereka mengatakan kepada Yesus Kristus atau orang asing yang disampaikan dalam nas ini, apakah Anda saja, saudara saja, orang yang tidak tahu kisahnya, cerita viralnya yang terjadi dalam beberapa waktu ini? Dengan semangat mereka bercerita bahwa ada cerita yang luar biasa, Yesus seorang nabi, pengajar yang baik, ia tidak pernah berbuat salah, ia guru kami yang kami harapkan menjadi seorang Mesias yang menjadi raja atas kami. Itu diserahkan oleh kaum imam-imam untuk mati di kayu salib, dihukum. Itu tertera dalam nas ini. Dan tetapi pada hari yang ketiga, kaum perempuan dari kaum kami menemukan ia kosong di kuburnya. Dan itu dibenarkan oleh beberapa teman kami. Itu singkat cerita yang dikatakan, dan itu yang membuat orang asing menegur. Bukankah itu harusnya terjadi? Bukankah firman Allah, Alkitab berkata atau kitab berkata itu harus terlaksana? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mereka pun melanjutkan perjalanan, dan ketika sampai dalam perjalanan itu, dua orang murid ini mengajak serta orang asing ini yang adalah Yesus Kristus untuk bersama menginap di tempat mereka, karena hari sudah mulai gelap dan tidak mungkin untuk melanjutkan perjalanan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus yang disebut orang asing oleh Lukas tercatat dalam nas hari ini, pada saat makan malam melakukan hal yang membuat mereka terbuka matanya. Apa itu? Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan membagikannya. Dan mata mereka terbuka semua. Loh, ini seperti pernah terjadi. Dan iya, ini adalah yang pernah dilakukan oleh Yesus. Dan dia, Yesus, itu reaksi yang terjadi. Pada saat mereka bereaksi, Yesus dikatakan oleh Lukas tidak bersama mereka lagi. Yesus telah hilang di antara mereka. Mata mereka terbuka akan semuanya itu, hati mereka berkobar, bersemangat, dan mereka keesokan harinya berkumpul dengan murid-murid lain di Yerusalem. Di sana mereka bersama-sama saling bercerita. Dan tertera dalam nas ini, Simon juga menceritakan bahwa ia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Nyata dia hidup. Ada dua orang yang disebut murid Yesus yang menjalani perjalanan menuju Emmaus juga menceritakan, kami juga merasakan bahwa Yesus bersama, ia hidup. Bapak Ibu Saudara, apa sebenarnya dari nas ini menjadi bahan perenungan kita bersama? Iya, hidup kita sama seperti dua orang murid ini, menempuh perjalanan dalam hari-hari kita, dari waktu ke waktu, mulai dari kita kecil sampai saat ini, detik ini. Dalam setiap perjalanan kadang kita tidak mengenal Yesus itu bersama kita. Dalam setiap perjalanan sebenarnya Yesus itu selalu ada. Seperti nas ini berkata, dalam perjalanan ia mendengar, ia menegur kita, ia bertanya, apa yang terjadi padamu? Dalam perjalanan kita,
Ia kadang mengingatkan kembali apa yang sudah terjadi untuk mengokohkan kita, sehingga hati kita menjadi bersemangat dan memiliki pengharapan. Hei, stop mengeluh. Hei, stop sudah untuk bersungut-sungut. Stop untuk merasa sendirian. Stop untuk merasa tidak ada teman. Yesus selalu bersama kita tiap waktu. Hanya kita saja yang kadang tidak menyadarinya. Coba kita renung. Bukankah mujizat tetap kita terima? Sepanjang hari-hari kita, sampai detik ini kita masih dalam keadaan sehat, puji Tuhan. Seluruh sidang jemaat di rumah pasti juga dalam keadaan sehat, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika hari ini masih stay at home, kalau saya tidak salah hitung kurang lebih 1 bulan, lebih malah, kita harus berada diam di rumah karena efek dari wabah corona. Apa yang terjadi? Kita mulai mengeluh. Apa yang terjadi? Kita mulai bersungut-sungut, tidak bisa keluar, kita jenuh, kita biasa bisa wisata kuliner kemana-mana, tidak bisa lagi. Tapi tenang, sekarang masih wisata online. Kuliner online juga tetap jalan kan? Tapi kita juga tidak bisa menutup mata. Sekarang apa yang terjadi? Keuangan juga menipis. Kondisi yang bekerja itu begitu sulit, harus menempuh pekerjaannya. Ada yang harus berjauhan. Memang stay at home banyak yang berkumpul ya. Bapak, ibu dan anak-anaknya serta saudara-saudara berkumpul. Tapi tidak sedikit yang harus terpisah karena keadaan. Ada yang karena pekerjaan, ada yang karena diisolasi. Mungkin saja ada yang sekarang sedang menonton live ini, ada yang tengah diisolasi, isolasi mandiri, yang mau tidak mau harus terkurung dalam satu ruangan berbentuk segi 4. Itu tidak nyaman. Ada yang harus diisolasi di rumah sakit, atau di satu tempat. Kita tidak bisa menutup mata akan demikian. Tidak semua orang bisa, meskipun sederhana makanannya, bisa berkumpul. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bersungut-sungut? Tentu tidak, bersyukurlah. Karena sampai detik ini Tuhan tidak meninggalkan kita. Perjalanan kita masih disertai oleh Tuhan. Apapun yang kita alami, ada Tuhan meninggalkan kita? Tidak. Dia bersama-sama dengan kita selalu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, wabah corona membuat hidup kita dalam fase sebuah perjalanan yang merubah kita. Memang dulu adalah hal yang paling membahagiakan ketika sebuah ibadah, kursi ini penuh semua, jemaat-jemaat itu duduk dengan tertib memandang ke depan mimbar. Tapi bila itu terjadi saat ini, itu menyedihkan. Kenapa? Fase dunia berubah. Karena wabah ini mengubah keadaan. Kalau kita duduk bersama, itu bukan suatu yang baik. Dan Tuhan telah memberikan kita solusi di tengah kesulitan itu. Kita masih tetap bisa nyaman beribadah, duduk dengan santai, dengan pakaian yang nyaman, dengan mungkin saat ini ada camilan dan makanan. Tapi sekarang juga mari kita renungkan. Untuk mewujudkan rasa syukur, begitu banyak orang lain yang tidak senyaman kita. Berita di televisi tidak lepas dari berbagai macam perjalanan polemik corona. Ada yang menangis karena tidak memiliki sandang pangan. Ada yang dalam usia masih sangat kecil harus diisolasi sendirian. Dan ini tidak kita yang mengalami.
Kita tidak saja mengalami, tapi semua di seluruh dunia itu mengalami. Dan inilah fase di mana kita semua diajak dalam sebuah perubahan. Buatlah ini menjadi perubahan yang jauh lebih baik dan positif. Dulu yang tidak suka untuk cuci tangan, sekarang mulailah untuk mencuci tangan. Yang tidak suka hidup bersih, itu jauh lebih baik sekarang. Ambil positifnya menjadi hidup bersih. Yang dulu tidak suka mencuci piring habis makan, biarkan saja di dalam wastafel atau di dalam satu ember kecil, itu bisa menumpuk sampai 3 hari. Sekarang kita diubah untuk menjadi orang yang bersih, yang jauh lebih baik. Tapi bersih secara jasmania itu tidak cukup, harus juga bersih secara iman pengharapan. Bapak Ibu Saudara, hari ini ada sebuah cerita ingin dibawa kepada kita semua. Ada seorang laki-laki, ia ingin melakukan sebuah perjalanan untuk mendapatkan bahan makanan di tengah wabah yang tengah ia jalani. Nah, saat itu sebelum dia pergi untuk mencari atau membeli bahan makanan di tempat yang cukup jauh harus ditempuh di sebuah desa sebelah, maka malamnya mereka semua berkumpul dalam satu rumah, dan lelaki itu berkata kepada keluarganya, "Esok aku akan pergi untuk membeli kebutuhan kita." Oke. Lalu kata orang tuanya, "Kami menemanimu ya nak." "Tidak usah Pak, Bu, diam saja di rumah, biar saya saja yang pergi." Dan di dalam rumah itu juga ada istrinya bersama anaknya. Anaknya berkata, "Pak, saya ikut ya seperti biasanya." "Tidak nak, kamu di rumah." Istrinya berkata, "Bolehkah aku menemanimu?" Lalu si suami berkata, "Tidak, kalian di rumah saja." Dan di situ ada Tuhan. Tuhan berkata, "Nak, aku bersamamu ya." "Iya Tuhan, aku harus bersamamu. Engkau kekuatanku untuk bisa sampai di tempat tujuanku dan kembali lagi ke rumah ini bersama keluargaku bersuka cita." Berangkatlah besok paginya. Tak, berangkat. Ketika berangkat, perjalanan mulai perbatasan, persimpangan, dan ternyata mereka harus menyeberang. Saat mereka menyeberang, terlihatlah ada sebuah jembatan yang panjang, tetapi jembatan itu terlihat tidaklah kuat, tetapi sedikit rapuh. Kalau ditempuh berdua, si laki-laki itu dengan Tuhan, mungkin saja jembatan itu akan hancur. Sampai akhirnya lelaki itu berpikir, kalau Tuhan ikut dengan saya, tidak akan mungkin perbekalan keluarga kami ini bisa terpenuhi. Wes, lebih baik saya bilang deh ke Tuhan, Tuhan tinggal dulu ya. Tuhan tinggal di sini, di seberang sini, biar saya jalan ke seberang. Dan setelah saya berbelanja, kita kembali ke rumah ya Tuhan. Tuhan tunggu saya di sini ya. Tuhan berkata, "Tidak nak, aku akan menyertaimu sampai tujuanmu dan kembali lagi. Percayalah kepadaku, semua akan baik-baik saja." "Tidak Tuhan, biar saya saja, lebih safety, lebih aman." Ya, karena permintaan yang terus-menerus, Tuhan pun berkata, "Oke." Karena keras kepala, kemudian laki-laki itu pun berjalan. Apa yang terjadi? Jatuhlah dia ke sungai karena jembatan itu rapuh. Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu yang sering terjadi dalam hidup kita. Dalam perjalanan yang kita tempuh, seharusnya
kita menyertakan Tuhan, berpegangan tangan dengan Tuhan. Meskipun ada badai, ada jembatan rapuh, ada jalan rusak, ada berbagai gelombang kehidupan, ada masalah, ada banyak hal, yang kita genggam itu kekuatan diri kita sendiri. Dan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan Engkau tinggal, biar aku sendiri. Itu kadang terjadi. Dan terjadinya pun kadang tidak kita sadari. Kita memakai kemauan kita sendiri, kekuatan kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perenungan hari ini sebenarnya sederhana ingin disampaikan kepada kita. Semua kita tengah menempuh perjalanan yang tidak mudah dalam hidup ini. Tapi satu hal, jangan pernah tinggalkan Yesus untuk membuat kita mampu melewati hari-hari kita. Genggam tangan Kristus, karena Kristus kekuatan kita. Jangan mengatur Kristus, tetapi biar Kristus yang mengatur jalan kita. Jangan mengatur kehendak kita sesuai kemauan kita. Semua mesti terwujud, karena apa yang kita mau belum tentu itu yang terbaik. Tuhan tahu yang terbaik. Dia akan menuntun kita. Yang terbaik adalah saat ini. Bagi yang berjauhan mungkin tidaklah harus pulang. Lebih baik stay dimanapun saat ini, berada di wilayah yang aman. Yang lebih baik saat ini adalah tidak keluyuran kemana-mana. Yang lebih baik saat ini ketika harus keluar, gunakan maskernya.